Coba deh, kalian perhatikan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Seberapa sering kalian buka medsos, terus baca sebuah utas atau kolom komentar, dan langsung disuguhi perdebatan yang luar biasa toksik. Hampir setiap hari rasanya ya. Nah itu, gampang banget buat netizen zaman sekarang untuk ngetik cap kafir, sesat, ahli bid'ah, atau semacamnya ke orang lain, cuma karena perbedaan pandangan yang kadang tuh sepele banget. Betul, sangat gampang menghakimi. Kadang saya mikir ya, betapa melelahkannya hidup di era penuh penghakiman instan kayak gini. Menguras energi banget. Iya, Kita tuh jadi kayak jalan di atas cangkang telur, takut menyuarakan niat baik, karena bayang-bayang cancel culture yang selalu mengintai. selamat datang di podcast Dongeng. Keresahan yang baru saja diutarakan itu emang sangat valid ya, dan sangat relevan dengan realitas kita hari ini. Mhm. Tapi, tujuan dari eksplorasi mendalam kita kali ini adalah untuk menyadarkan kita semua bahwa fenomena persekusi, pelabelan, dan penghakiman massa Bukan barang baru ya. sama sekali bukan produk eksklusif dari era internet. Misi kita hari ini, kita akan membedah tumpukan sumber sejarah. Oke. Mulai dari artikel kuliah Al-Islam, Sindonius, Republika, Suara Muhammadiyah, sampai catatan arsip sejarah Langgar Kidul. Wah, sumbernya padat nih. Betul, dan dari sana kita mau melihat sebuah ironi besar. Fakta kejutannya adalah ini. Jauh sebelum ada media sosial, pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Yang sekaligus pahlawan nasional kita kan? tepat, KH Ahmad Dahlan atau yang waktu kecil bernama Muhammad Darwis, beliau ini pernah mengalami cancel culture di dunia nyata yang jauh-jauh lebih brutal. Lebih brutal dari netizen sekarang. Masjid atau surau miliknya dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Astaga. Dan Anda tahu siapa pelaku dari semua teror ini? Tetangga dan keluarganya sendiri. Tunggu. Dari seorang pahlawan yang sekarang fotonya dipajang di dinding-dinding sekolah kita, ternyata dulunya adalah musuh masyarakat. Iya, dibenci di kampung halamannya sendiri. Dan masjidnya dihancurkan oleh tetangganya. Itu transisi sejarah yang gila sih. Apa yang sebenarnya memicu semua ini? Kita harus mundur sedikit ke awal abad 20 kan? Betul. Awal abad 20 di Yogyakarta. Apa sih yang beliau bawa sepulang dari Mekah sampai bisa bikin warga kampungnya di Kauman sebegitu marahnya? Oke, mari kita urai perlahan. Untuk memahami akar ledakan amarah itu, kita harus membedah latar belakang keilmuannya dulu. Kisah ini bermula waktu KH Ahmad Dahlan pulang dari menimba ilmu di Mekah. Beliau ke sana nggak cuma sekali loh. Oh ya, berapa kali? Beliau berangkat tahun 1888, lalu kembali lagi ke sana pada tahun 1903. Di sana, beliau mendalami ilmu qiraat, tafsir, fikih, dan yang paling krusial buat cerita kita hari ini, Apa tuh? ilmu falak atau astronomi. Oh, ilmu permintangan. Betul, beliau banyak menyerap pemikiran para tokoh pembaharu Islam, kayak Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan juga gagasan dari kitab tafsir Al-Manar. Oke, jadi wawasannya sudah sangat terbuka ya? Sangat. Nah, yang sangat memukau di sini adalah benturan pertamanya itu terjadi justru karena sains. Sains, bukan urusan ritual ibadah. Bukan. Dengan ilmu astronomi modern yang beliau pelajari, beliau menemukan sebuah fakta saintifik yang cukup mengganggu. Fakta apa? Arah kiblat Masjid Gede Kauman di Yogyakarta ternyata melenceng. Melenceng gimana? Masjid kebanggaan keraton itu ternyata nggak menghadap persis ke Ka'bah, tapi melenceng jauh ke arah benua Afrika. Wah, ke Afrika. Jauh banget melencengnya. Tapi oke, di satu sisi saya sangat paham kenapa beliau merasa punya kewajiban moral untuk memperbaiki arah itu. Kan berdasarkan ilmu pengetahuan yang valid. Iya, secara matematis beliau benar. Tapi di sisi lain, coba deh kita posisikan diri kita sebagai masyarakat tradisional saat itu. Atau bahkan sebagai penghulu keratonnya. Bayangin aja kalian sekeluarga, bergenerasi-generasi, percaya udah sholat menghadap kiblat yang benar. Terus tiba-tiba datang anak muda. Baru pulang dari luar negeri pula. Nah itu, baru pulang dari Mekah, bawa kompas terus bilang, cara ibadah seluruh kampung selama puluhan tahun ini salah arah. Pasti shock. Wajar kan kalau para elit agama merasa otoritas dan tradisi sakral mereka lagi diinjak-injak? Kayak, bayangin kalian kerja di sebuah perusahaan. Kalian nemuin kesalahan fatal yang ngerugiin perusahaan. Terus lapor ke atasan. Iya, coba perbaikin pakai data valid. Tapi
Bukannya dipuji, kalian malah dipecat karena atasan tersinggung disalah-salahin. Analogi yang pas banget. Dan memang itulah yang terjadi secara psikologi saat itu. Ketakutan kalau ibadah mereka di masa lalu itu invalid, bikin masyarakat Kauman jadi sangat defensif. Ego institusi lah ya. Betul. Tapi KH Ahmad Dahlan sebenarnya sangat paham kok dengan sensitivitas ini. Beliau nggak langsung main ubah-ubah sendiri. Oh, ada proses diskusinya dulu. Ada. Beliau menempuh jalur resmi, menghadap kepala penghulu keraton saat itu, yaitu KH Muhammad Chalil Kamludiningrat. Beliau menyodorkan data perhitungannya dengan sopan. Tapi usulan itu ditolak mentah-mentah. Kenapa ditolak kalau datanya jelas? Karena pada masa itu, tradisi yang udah mapan dianggap punya legitimasi yang jauh lebih suci daripada sekedar pembuktian saintifik. Mengubah bangunan atau arah kiblat masjid keraton. Itu dianggap bentuk pembangkangan langsung terhadap tatanan leluhur. Wow. Terus karena negosiasi resminya buntu, apa yang akhirnya beliau lakuin? Beliau bukan tipe orang yang diam aja kan, lihat sesuatu yang keliru? Benar sekali. Beliau dan para santrinya akhirnya ngambil inisiatif yang sangat berisiko. Wah, ngapain mereka? Malam-malam, mereka diam-diam membuat garis syaf baru di dalam masjid. Nekat juga ya. Tapi mereka nggak merombak bangunan fisiknya loh, cuma menggaris ulang lantai pakai kapur supaya arah sholatnya presisi secara astronomis. Tetap aja sih, keesokan paginya pasti heboh banget tuh. Jelas memicu kehebohan besar. Tindakan itu dianggap sebagai pelecehan terhadap otoritas. Akibatnya, sangat instan. Dipecat. Iya, beliau langsung dipecat dari posisinya sebagai khotib masjid gede. Padahal sebelumnya, beliau ini sosok yang cerdas dan sangat disayangi oleh Sultan Yogyakarta. Sampai dikasih gelar kehormatan kan kalau nggak salah? Betul, gelar khotib amin. Gila. Itu harga yang sangat mahal cuma buat sebuah kebenaran saintifik, niatnya perbaikin sistem, tapi balasannya malah pemecatan nggak hormat demi ngejaga gengsi elit agama. Dan penderitaannya belum selesai sampai di situ. Udah ketebak sih, gesekan ini pasti nggak berhenti di pemecatan aja kan. Garis syaf itu ibaratnya kayak percikan api di ladang yang kering kerontang. Pemecatan itu memang cuma pemanasan. Eskalasinya terjadi nggak lama setelah itu, yang berujung pada malam paling kelam dalam sejarah Kauman. Malam perusakan surau itu ya? Iya, jadi karena udah nggak bisa ngajar di Masjid Gede KH Ahmad Dahlan, akhirnya memusatkan kegiatannya di Langgar Kidul. Itu semacam surau pribadinya beliau. Betul, letaknya di pekarangan rumahnya. Di sana beliau terus ngajar dan ngebetulin arah kiblat buat santri-santrinya sendiri. Secara tertutup dong harusnya. Harusnya iya, tapi bagi elit agama dan sebagian masyarakat yang udah terlanjur panas, ini dianggap provokasi yang nggak bisa dibiarkan. Waduh. Maka pada suatu malam, sekelompok massa dalam jumlah besar mendatangi Langgar Kidul. Mereka nggak datang buat berdialog. Terus bawa apa mereka? Mereka bawa linggis, kapak, cangkul, dan potongan kayu. Astaga. Bawa kapak dan linggis ke tempat ibadah. Iya, malam itu terdengar teriakan kemarahan dari luar, nyuruh para jemaah bubar. Ngeri banget suasananya. Kayu berderak, bunyi hantaman benda tumpul memecah dinding. Malam itu, Langgar Kidul benar-benar diporak-porandakan sampai rata dengan tanah. Rata dengan tanah. Dihancurin tetangganya sendiri. Dihancurkan atas perintah pihak-pihak yang ngerasa terancam. Sedih banget dengarnya. Menghancurkan tempat ibadah tetangga sendiri yang masih keluarga pula, itu benar-benar nunjukin seberapa kuatnya cengkraman ketakutan sama perubahan saat itu. Fanatisme buta. Iya, tradisi dan fanatisme sepenuhnya ngalahin rasionalitas dan rasa persaudaraan. Saya nggak bisa bayangin gimana ancur hatinya K.A. Ahmad Dahlan malam itu. Sangat terpukul pastinya. Ngeliat jerih payahnya, tempat dia nyebarin ilmu, digancurin sama orang-orang yang dia kenal dari kecil. Pasti ada titik di mana beliau ngerasa capek dan pengen nyerah aja. Secara historis beliau emang hampir nyerah loh. Beneran? Iya, catatan sejarah ngegongin ini sebagai fase depresi yang luar biasa berat buat Ahmad Dahlan. Hatinya hancur berkeping-keping. Sangat manusiawi sih. Beliau sampai mikir kalau masyarakat Kauman ini udah terlalu reaksioner. Ruang buat kebenaran udah tertutup rapat di sana. Jadi keesokan paginya, beliau ambil keputusan radikal. Keputusan apa? Bersama istrinya, Siti Walidah, beliau ngemasin semua barang mereka. Mereka jalan kaki menuju stasiun kereta api. Wah, Niatnya mau minggat dari Yogyakarta selamanya, nyari wilayah baru yang mungkin lebih terbuka sama pemikiran modern. gila. Stasiun kereta api.
Itu momen make or break banget. Dia benar-benar udah ada di ambang pintu buat ninggalin takdir besarnya di Jogja. Terus siapa yang akhirnya berhasil ngehentiin langkahnya? Kerabat-kerabatnya sendiri, terutama yang dipimpin sama Kiai Saleh. Oh, mereka nyusul ke stasiun. Ya, begitu dengar Ahmad Dahlan mau pergi, mereka lari nyusul ke stasiun. Di sanalah terjadi negosiasi yang sangat emosional. Mereka nahan langkah Dahlan, memohon, membujuk supaya beliau nggak biarin kekerasan itu menang. Mereka ngeyakinin kalau Kauman tuh sebenarnya masih sangat butuh cahaya pemikirannya. Dan akhirnya luluh? Setelah pergolakan batin yang panjang, beliau akhirnya naruh kopernya. Batal naik kereta dan mutusin pulang ke rumahnya yang ya sekarang tanpa surau itu. Keputusan balik lagi itu pasti berat banget. Tapi yang bikin saya penasaran, pas beliau balik dan ngeliat puing-puing langgarnya, apakah ada niat buat balas dendam? Atau minimal nuntut pelakunya ke polisi kolonial gitu? Nggak sama sekali. Disinilah beliau nunjukin kelasnya sebagai seorang pencerah sejati. Gimana responsnya? Itu justru jadi senjata utamanya. Beliau nggak merespons amarah pakai amarah. Nggak ada niat balas dendam. Terus apa yang beliau lakuin? Dengan sangat tenang, beliau mengutin lagi batu bata dan kayu yang berserakan di tanah itu. Beliau ngebangun ulang Langgar Kidul dari awal dengan tangannya sendiri. Wow. Ini pesan simbolis yang kuat banget. Kayak beliau mau bilang, kalian bisa hancurkan kayunya, kalian bisa robohkan batunya, tapi kalian nggak akan pernah bisa membunuh gagasannya. Perlawanan yang elegan banget. Bener-bener diam itu, Mas. Tapi saya ingat di awal tadi kita sempat bahas soal julukan Kiai Kafir dan Kiai Londo ya. Iya, betul. Kalau urusan kiblat ini kan udah selesai dengan dibangunnya lagi langgar itu. Terus dari mana asal-muasal label kolonial ini? Bukannya beliau murni belajar agama di Mekah ya? Kenapa malah dikaitin sama Belanda? Pertanyaan bagus. Ini ngebawa kita ke dimensi sosiologis dari masyarakat yang sedang dijajah. Gimana tuh kondisinya? Di awal tahun 1900-an, masyarakat pribumi kita tuh mendendam trauma dan kebencian yang sangat dalam ke penjajah Belanda. Kolonialisme itu nggak cuma merampas tanah, tapi juga nindas harga diri. Wajar sih kalau benci. Akibatnya, muncul mekanisme pertahanan budaya di masyarakat. Segala hal yang berbau barat, sekecil apapun itu, langsung dicap sebagai atribut kafir penjajah. Contohnya atribut apa aja tuh? Mulai dari pakai celana pantalon, duduk di kursi, nulis di papan tulis, sampai main biola. Main biola juga? Iya, semua itu dikategorikan simbol penindasan, jadi haram hukumnya dipakai sama umat Islam waktu itu. Saya mulai paham polanya. Dan KH Ahmad Dahlan karena pemikirannya visioner, justru ngelihat peluang di balik alat-alat kolonial ini kan? Sangat tajam. Berarti beliau ini lagi nyoba geser paradigma pendidikan tradisional. Pesantren zaman itu kan sangat bergantung sama karisma satu orang kiai aja. Betul, figur sentris. Kalau kiainya wafat, ya pesantrennya bisa aja bubar. Tapi dengan adopsi sistem kelas, pakai meja, kursi, dan kurikulum tertulis ala Belanda, beliau itu sebenarnya lagi ngebangun sebuah sistem organisasi yang bisa terus jalan secara mandiri. Presisi sekali. Beliau memang pernah ngajar di sekolah-sekolah Belanda, kayak Quick School di Jetis dan OSVI di Magelang. Oh, pantesan beliau paham sistemnya? Iya, dari sana beliau sadar kalau manajemen pendidikan Belanda itu sangat efektif dan terstruktur. Makanya beliau bawa sistem itu ke dalam sekolah Islam yang beliau dirikan. Jadi beliau masukin meja dan kursi ke kelas agama? Betul, beliau pakai papan tulis, bahkan beliau mengawinkan pelajaran agama dengan ilmu umum kayak matematika dan ilmu bumi. Wah, maju banget untuk ukuran zaman segitu. Tapi pasti ditolak lagi kan sama masyarakat. Jelas. Bagi masyarakat yang masih trauma sama penjajahan, tindakan ini dilihat sebagai pengkhianatan budaya. Memasukkan meja ke sekolah Islam dianggap sama aja kayak nyerah ke kafir penjajah. Padahal ngambil alatnya doang bukan ideologinya ya. Iya. Sayangnya masyarakat saat itu terjebak di simbol fisik. Gagal ngelihat kalau benda-benda itu netral sifatnya. Ada nggak sih catatan sejarah yang nunjukin benturan langsung pas beliau pakai alat-alat barat ini? Ada satu anekdot sejarah yang menurut saya sangat brilian soal ini. Gimana ceritanya? Suatu hari, sekolah beliau ini didatangin sama seorang kiai dari Magelang. Kiai tamu ini sengaja datang ke Jogja karena kemakan rumor kalau Ahmad Dahlan ini udah murtad. Wah, dilabrak ceritanya. Kurang lebih begitu. Begitu masuk ruang kelas, sang tamu ini ngelihat ada meja, kursi, dan sebuah biola tergeletak di sana. Biola? Di dalam surau? Iya, biola. Wajah kiai tamu itu langsung merah padam. Dia nunjuk biola itu sambil marah-marah. Dia bilang kalau sekolah ini adalah sekolah kafir karena pakai barang-barang buatan orang kafir. Gila. Saya bisa maklum sih kalau meja kursi dibilang niru Belanda, tapi
Biola di surau itu emang manuver yang ekstrim banget untuk masyarakat zaman itu. Memang sangat provokatif pada masanya. Tapi, di sini bagian yang benar-benar menarik. Perhatikan gimana cara Dahlan ngerespon kemarahan tamunya itu. Beliau marah balik. Beliau nggak ngeluarin dalil, nggak ngutip kitab suci buat berdebat. Beliau cuma tersenyum santun dan nanya balik. Nanya apa? Beliau bilang, "Pangapunten Kiai, Kiai datang dari Magelang ke Kauman ini naik apa? Jalan kaki." Oke, saya mulai nangkep nih. Sang tamu yang ngerasa diremehin tertawa dong. Dia jawab, "Tentu saja, saya naik kereta api. Saya tidak bodoh menyiksa diri jalan kaki sejauh itu." Nah, kan kena deh umpannya. Betul, begitu tamunya jawab gitu, KH Ahmad Dahlan langsung nimpalin dengan logika yang menjebak. Gimana nimbalinnya? Beliau dengan tenang bilang, kereta api dan relnya itu kan buatan orang kafir. Jadi meminjam logika Kiai, hanya orang-orang bodoh yang menganggap sekolah ini sekolah kafir. Skakmat. Langsung mati kutu. Itu telak banget dan elegan cara nyompein ya. Logika analogi yang sederhana, tapi langsung ngeruntuhin seluruh argumen kebencian tamunya. Iya, sang tamu langsung diam 1000 bahasa, pucat, dan pamit pulang saat itu juga. Keren banget. Beliau ngebuktiin kalau kita bisa aja benci penjajahnya, tapi kita harus cerdas manfaatin teknologinya buat kemajuan bangsa sendiri. Selain meja dan biola, saya juga dengar beliau ngeruntuhin segregasi gender di pendidikan ya. Sangat revolusioner soal itu, di masa ketika perempuan dianggap cuma pantas di kasur dan di dapur, KH Ahmad Dahlan justru buka akses pendidikan buat kaum perempuan. Mereka disekolahin juga. Iya, didudukan di bangku sekolah yang sama untuk belajar agama dan sains. Beliau seolah udah nggak peduli lagi seberapa banyak fitnah yang dialamatkan ke beliau. Kebal fitnah ya jatuhnya. Karena bagi beliau, perdebatan kata-kata itu buang waktu. Beliau lebih suka jawab cacian pakai metodologi karyanya. Aksi nyata. Nah, ngomongin soal karya dan aksi nyata, di sumber yang kita kumpulin kan ada kisah tentang surat Al-Ma'un. Ah iya, teologi Al-Ma'un. Ini salah satu metode pendidikan beliau yang paling melegendakan. Bisa ceritain dikit soal ini? Tentu. Ini adalah intisari pergerakannya. Jadi di kelasnya, Kiai Ahmad Dahlan itu ngajarin satu surat pendek, yaitu surat Al-Ma'un, secara berulang-ulang. Diulang terus setiap hari selama lebih dari 3 bulan berturut-turut. Cuma satu surat itu aja. 3 bulan berturut-turut? Bosen dong pasti santrinya? Jelas pada protes. Santrinya bilang, "Kiai, kami semua ini udah hafal di luar kepala surat ini. Kenapa nggak pindah ke surat yang lain?" Terus apa jawaban beliau? Jawaban Dahlan saat itu benar-benar mengubah arah sejarah filantropi Islam di Indonesia. Wah, jawabannya gimana tuh? Beliau bilang, Al-Quran itu diturunkan untuk dipraktekkan, bukan sekedar dihafal lisan. Terus beliau nyuruh santrinya keluar dari kelas. Nyari apa di luar? Disuruh nyari anak-anak yatim dan orang miskin yang berkeliaran di jalan, disuruh bawa pulang, dimandikan, dikasih baju yang layak, dan dikasih makan. Sesuai dengan isi surat Al-Ma'un tadi. Merinding saya dengarnya. Berarti beliau ini secara radikal lagi menggeser paradigma beragama orang-orang saat itu ya? Benar, pergeseran yang sangat fundamental. Dari agama yang sifatnya cuma vertikal, yang cuma urusan ritual ibadah, hafalan teks, dan hubungan personal sama Tuhan. Menjadi agama yang horizontal dan fungsional. Nah itu, kayak kalau hafalan Qur'anmu nggak bikin anak miskin di sebelah rumahmu kenyang, berarti hafalanmu itu gagal total. Itu tamparan keras banget loh, bahkan buat kita yang hidup di zaman modern sekarang. Kesimpulan yang brilian. Transformasi dari sekedar ritual menjadi kerja sosial inilah yang nantinya membuahkan panti asuhan, rumah miskin, dan klinik kesehatan. Luar biasa. Tapi tentu saja, pergerakan sebesar ini mengundang musuh yang lebih besar lagi pas dakwahnya mulai nyebar keluar Jogja. Ada penolakan lagi di luar kota. Ada salah satu ujian yang paling mengancam nyawa. Itu terjadi waktu beliau mulai berjejaring di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Banyuwangi. Apa yang terjadi di sana? Jangan bilang ada perusakan surau lagi. Jauh lebih ekstrim dari itu, karena ini urusannya udah nyangkut nyawa. Diancam dibunuh? Betul, beliau nerima sepucuk surat ancaman anonim dari Banyuwangi. Isinya sangat eksplisit. Surat itu bunyinya gini, "Hei ulama palsu yang busuk, datanglah kemari sekali lagi. Kami akan menyambut kedatanganmu dengan belati tajam dan golok besar, biar engkau pulang menjadi bangkai." Gila. Bahkan keselamatan istrinya pun ikut diancam dalam surat itu. Nerima ancaman pembunuhan tertulis pakai golok? Orang paling logis pun pasti bakal milih mundur sih.
Minimal lapor polisi kolonial atau batalin perjalanannya sampai situasi aman kan? Logika manusia biasa emang gitu. Tapi KH Ahmad Dahlan punya frekuensi keberanian yang beda. Begitu baca surat itu, beliau bukannya sembunyi. Hari itu juga, beliau nyuruh istrinya berkemas dan mereka berdua langsung berangkat ke Banyuwangi. Hah? Langsung nyamperin orang yang ngancam? Ya, kerabat-kerabatnya nangis. Panik semua nahan beliau. Mereka mohon supaya Dahlan ngebatalin niat bunuh dirinya itu, tapi beliau jawab dengan sangat tenang. Apa katanya? Beliau bilang jika orang-orang durhaka yang bawa kesesatan aja berani bertindak sejauh itu buat nantang maut, kenapa kita yang bawa kebenaran ilahi harus kalah berani dari mereka? Definisi keberanian mutlak sini, nyamperin maut ibaratnya. Terus pas sampai di Banyuwangi kejadian apa? Ada pertumpahan darah? Ajaibnya, nggak ada sama sekali. Nggak jadi dibacok? Nggak. Keberanian murni yang ditunjukin Dahlan, ketenangannya pas natap langsung mata para preman dan elit lokal yang nolak dia, justru bikin nyali para pengancamnya runtuh. Mental mereka ciut duluan ya melihat orang yang nggak takut mati. Betul, KH Ahmad Dahlan akhirnya tetap berdakwah di sana dan pulang lagi ke Jogja tanpa tergores sedikit pun. Gila, merinding banget dengar perjalanannya. Kalau kita tarik mundur dan lihat gambaran besarnya ya, semua darah, keringat, air mata, dan persekusi yang beliau telan dari awal. Semuanya berujung pada satu titik monumental. Pendirian Muhammadiyah kan? Tepat sekali, puncak dari semua kristalisasi ide dan ketabahan itu adalah tanggal 18 November 1912. Hari di mana beliau secara resmi mendirikan pergerakan Muhammadiyah. Organisasi ini lahir dari ruang kelas kecil bermeja kursi yang dulunya difitnah sebagai sekolah kafir. Bermula dari langgar yang dulunya rata dengan tanah. Dan kini, 100 tahun lebih kemudian, Muhammadiyah udah punya puluhan ribu sekolah, ratusan universitas, dan ratusan rumah sakit. Yang layanannya nyentuh jutaan nyawa tiap hari tanpa nanya agama atau suku pasiennya. Benar sekali. Jadi, kalau kita merangkum semua diskusi sejarah ini, apa sih makna terdalamnya? Buat saya cerita ini ngevalidasi satu hal. Kebenaran yang melampaui zamannya emang selalu butuh waktu buat bisa dicerna masyarakat. Setuju. KH Ahmad Dahlan tuh ngajarin kita kalau cacian, persekusi fisik, fitnah keji, mau di dunia maya atau nyata itu nggak akan pernah bisa dimenangkan kalau kita balas pakai amarah. Kebencian tuh cuma bisa dipadamkan secara permanen lewat konsistensi karya dan amal saleh yang manfaatnya dirasain orang banyak. Sebuah benang merah yang sangat tepat. Dan pesannya sangat jelas untuk Anda semua yang mendengarkan. Jika hari ini niat tulus kalian disalahartikan, jika inovasi kalian ditentang keras, atau bahkan jerih payah kalian dihancurkan oleh orang-orang terdekat kalian, jangan nyerah. Jangan pernah menyerah. Pungut lagi puing-puingnya, bangun kembali langgar kalian perlahan-lahan. Karena pada akhirnya, dedikasi melalui karya nyata itulah yang akan jadi pembela terbaik untuk ngebungkam semua cacian tadi. Super sekali. Dan sebelum kita berpisah, saya pengen ninggalin satu renungan provokatif buat kita semua. Apa tuh? Bayangkan sejenak, apa yang bakal terjadi pada Republik ini kalau pada pagi hari yang kelam di Kauman itu, KH Ahmad Dahlan benar-benar naik kereta dan pergi selamanya karena hatinya terlanjur hancur. Wow. Seperti apa wajah sistem pendidikan dan fasilitas kesehatan kita hari ini tanpa puluhan ribu sekolah dan rumah sakit yang lahir dari kesabarannya? Nggak bisa ngebayangin sih. Pertanyaan besarnya buat kita sekarang adalah, dalam hidup ini, udah berapa kali kita hampir naik kereta dan menyerah pada takdir besar kita cuma gara-gara kita nggak tahan dengar cibiran orang lain? Wah, itu pertanyaan yang benar-benar menohok dan lanjanin ego kita ya. Harus kita renungin dalam-dalam nih. Sahabat Podcast Dongeng, gimana pendapat kalian soal ketabahan KH Ahmad Dahlan ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa berikan hype video ini bila kalian suka.